Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Develop Maju, tempat belajar komputer bagi para pemula. Oke, pada bagian ini kita mencapai bab 3 dari pembelajaran kita. Pada bab ini kita akan membahas sistem komputer, sebuah konsep dasar yang menjadi fondasi hampir seluruh teknologi digital yang kita gunakan setiap hari. Komputer bukan hanya benda di meja, bukan sekedar layar yang menyala atau keyboard yang ditekan. Di balik itu semua ada sistem yang bekerja bersama secara terstruktur, terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia sebagai penggunanya. Memahami sistem komputer berarti memahami cara dunia digital bergerak. Dan dari sinilah perjalanan kita dimulai. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah supaya setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami apa itu sistem komputer, lalu mengidentifikasi 3 komponen utama, yaitu hardware, software, dan brainware. Kalian juga akan belajar bagaimana ketiga komponen ini saling terhubung, bukan berdiri sendiri. Karena dalam dunia teknologi, tidak ada yang benar-benar bekerja sendirian. Semuanya terkolaborasi. Pada akhir pembelajaran, kalian diharapkan mampu menemukan contoh sistem komputer di kehidupan sehari-hari. Oke, pantengin terus video ini, jangan di-skip, pahami materinya. Jadi belajar komputer itu bukan sekedar teori, tapi benar-benar terasa dekat dengan hidup kalian. Itulah yang kita upayakan. Untuk latar belakang masalahnya adalah, sebagaimana yang kita tahu bahwa hari ini komputer itu ada di mana-mana. Sekolah, di rumah, di kantor, bahkan di saku kita. Ya, smartphone itu juga komputer. Namun ada satu masalah yang sering terjadi. Banyak orang bisa menggunakan komputer, tetapi tidak memahami sistemnya. Ya nggak mau tahu ya. Yang penting menggunakan aja. Menurutnya tidak berdampak, tidak mengetahui sistemnya. Tapi pada faktanya, seringkali muncul kesalahan penggunaan. Baik itu kerusakan karena kelalaian, bahkan masalah keamanan data. Itu adalah dampak daripada kita tidak mengetahui sistem komputer itu seperti apa. Maka inilah alasan kenapa pemahaman dasar sistem komputer menjadi sangat penting. Karena di era digital, memahami teknologi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Lalu pengertian sistem komputer. Cara sederhana, sistem adalah kumpulan komponen yang saling terhubung dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Maka sistem komputer di sini adalah kesatuan komponen yang bekerja untuk mengolah data menjadi informasi. Bukan hanya alat, tapi sebuah mekanisme kerja yang terorganisir. 3 komponen utamanya adalah hardware sebagai bagian fisik, kemudian software sebagai pengatur kerja, lalu brainware sebagai pengendali dan pengguna. Jika satu saja tidak ada, maka dalam prosesnya tidak akan berjalan sempurna. Seperti tubuh tanpa pikiran, atau pikiran tanpa tubuh. Seperti halnya jika tubuh ini tanpa pikiran, maka gila orang itu. Atau pikiran tanpa tubuh, maka dia lumpuh. Oke, mari kita mulai dari hardware terlebih dahulu. Hardware secara sederhana yaitu perangkat keras komputer. Bagian yang bisa dilihat, disentuh, bahkan kadang bisa kita pukul. Bahkan seringkali kita pukul kalau sedang error dianya. Yaitu hardware. Ya walaupun pukulan kita saat dia error itu tidak akan membantu, malah tambah merusak sih ya. Contoh dari hardware dari komputer itu adalah CPU, monitor, keyboard, mouse, printer, dan masih banyak lagi. Hardware di sini bertugas menerima input, memproses data, lalu menampilkan output. Namun penting sekali untuk diingat, hardware itu tidak bekerja sendiri. Tanpa software, ia hanya benda diam. Mahal, ya mahal harganya, tapi dia diam. Nggak berfungsi sama sekali. Karena itulah hardware selalu membutuhkan software dan brainware. Selanjutnya adalah software atau perangkat lunak. Kalau hardware adalah tubuh, maka software adalah pikiran dan perintahnya. Software berupa program atau instruksi yang mengatur bagaimana komputer bekerja. Contohnya sistem operasi seperti Windows, Linux, serta aplikasi seperti browser, pengolah kata, dan aplikasi desain. Melalui software, komputer bisa menyimpan data, menghitung, menampilkan gambar, bahkan menjalankan game. Tanpa software, komputer hanyalah mesin tanpa arah. Ia tidak memiliki tujuan, ia tidak memiliki fungsi. Kemudian komponen yang ketiga adalah brainware, yaitu manusia yang menggunakan dan mengendalikan komputer. Brainware bisa berupa pengguna biasa seperti kita, operator, teknisi, hingga programmer. Mereka itu semua tadi adalah brainware. Masing-masing memiliki peran berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu memanfaatkan komputer untuk menyelesaikan masalah. Disinilah letak hal menariknya. Secanggih apapun teknologi, tetap saja manusia yang menentukan maknanya. Karena komputer itu tidak punya niat, komputer tidak punya tujuan, dan kitalah sebagai pengguna yang menentukan arah komputer itu bekerja kemana. Oke, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Hubungan antar 3 komponen tadi. Hardware menjalankan perintah, software memberikan instruksi, kemudian brainware menentukan apa yang harus dilakukan. Ketiga ini saling bergantung. Jika software rusak, hardware tidak berguna. Jika brainware tidak paham, maka sistem tidak berjalan optimal. Ya minimal tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan lah.
Karena pada dasarnya sistem komputer yang baik adalah sistem yang seimbang. Alatnya memadai, programnya benar, dan penggunanya bijak. Tanpa kita sadari, sistem komputer ada di sekitar kita. Smartphone di tangan kita, mesin ATM ada di minimarket, laptop untuk belajar, bahkan kasir digital di toko-toko itu, semua itu tetap memiliki hardware, software, dan brainware. Artinya konsep yang kita pelajari bukan sekedar teori kelas, tetapi realitas yang kita pakai setiap hari. Oke, mari kita simpulkan dari pembelajaran yang telah kita bahas sebelumnya. Sistem komputer adalah kesatuan komponen yang bekerja bersama, terdiri dari hardware, software, dan brainware. Ketiganya saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan. Dan penerapannya hadir dalam berbagai aktivitas kehidupan. Memahami konsep ini berarti kita naik satu level. Dari sekedar pengguna menjadi orang yang mengerti cara kerja teknologi. Sekarang kita coba berpikir sejenak. Menurut kalian nih, mana yang lebih menentukan dalam sistem komputer? Itu hardware, software, atau brainware? Kemudian apa yang terjadi jika software rusak? Atau jika penggunanya tidak memahami cara memakai komputer? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting karena teknologi bukan hanya soal alat, tetapi juga tanggung jawab penggunaan. Lanjut untuk memperdalam pemahaman kita, coba amati satu perangkat digital di rumah kalian atau perangkat-perangkat yang pernah kalian lihat lah. Kemudian identifikasilah apa hardware-nya, apa software-nya, dan siapa brainware-nya. Tuliskan fungsi masing-masing, lalu presentasikan secara singkat. Belajar informatika bukan sekedar menghafal istilah loh ya, tapi melatih cara melihat dunia secara sistematis. Oke. Karena kita sudah sampai di akhir pembelajaran, hari ini kita tidak hanya belajar tentang komputer, tetapi belajar bagaimana sebuah sistem bekerja dalam harmoni. Pemahaman ini akan menjadi fondasi untuk materi informatika berikutnya. Tapi tolong diingat satu hal ini ya, teknologi akan terus berkembang, tetapi manusia yang memahami dasar-dasarnya akan selalu selangkah lebih siap menghadapi masa depan. Terima kasih karena telah memperhatikan sampai akhir. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share.